Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu pada pertemuan ketujuh kali ini di mata kuliah Quality Assurance atau QA disingkat, saya akan menjelaskan mengenai benchmarking atau mungkin dalam bahasa Indonesianya lebih sering didengar sebagai tolok ukur. Jadi kita membandingkan kinerja perusahaan kita dengan perusahaan lain supaya kita tahu level kita itu ada di mana sih dibandingkan perusahaan tersebut. Oke, saya akan mulai seperti biasa, yaitu dari definisi benchmarking atau disingkat BM ini. Jadi ada tiga yang saya ambil yang utamanya. Yang pertama definisi oleh David Cairns, CEO dari perusahaan Xerox, di mana benchmarking itu adalah suatu proses pengukuran yang dilakukan secara terus-menerus atas produk, jasa, dan tata cara kita terhadap pesaing kita yang terkuat utamanya ya, atau badan usaha lain yang dikenal sebagai yang terbaik. Jadi yang namanya benchmarking, kita bandingkan itu dengan yang paling baik ya. Jangan sampai kita benchmarking tapi dengan yang paling rendah. Dari situ kalau seperti itu, kita tidak bisa melihat seberapa tinggi level kita karena kita membandingkannya dengan yang lebih rendah dibanding kita gitu. Jadi benchmarking ini kita perbandingannya dengan yang terbaik gitu. Lalu dari IBM, definisi benchmarking adalah benchmarking itu merupakan suatu proses terus-menerus untuk menganalisis tata cara terbaik di dunia dengan maksud menciptakan dan mencapai sasaran dan tujuan dengan prestasi dunia. Sama intinya, jadi kita membandingkannya itu dengan yang terbaik ya untuk benchmarking ini. Lalu oleh Teddy Pawitra ini, benchmarking itu merupakan suatu proses belajar yang berlangsung secara sistematis, ini E-nya satu, dan terus-menerus, di mana setiap bagian dari suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang terbaik atau pesaing yang paling unggul. Jadi kira-kira intinya kita membandingkan gitu kinerja perusahaan yang tempat kita bekerja dengan perusahaan lain yang terbaik di kelasnya. Supaya tahu kita posisinya itu di mana sih level kita itu saat ini dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi bukan berarti benchmarking cuma dilakukan sekali di awal terus udah, enggak seperti itu. Jadi biasanya benchmarking itu dilakukan secara berkala, misalnya tiap tahun. Pada tahun sekian, kita misalnya dibandingkan dengan perusahaan X yang merupakan perusahaan nomor satu, kita masih di posisi ke-10. Lalu tahun berikutnya setelah dicek, kita sudah naik peringkat. Jadi sudah bedanya di posisi kelima dengan ke-1, seperti itu. Jadi kita bisa tahu seberapa jauh perkembangan perusahaan kita gitu dengan melakukan benchmarking ini. Oke, cukup jelas ya mengenai definisi benchmarking ini. Next, saya akan menjelaskan mengenai, nah ini, bedanya benchmarking dengan analisis persaingan. Jadi, biasanya benchmarking itu disalahartikan atau disamakan dengan analisis persaingan atau analisis kompetisi. Bedanya, kalau analisis persaingan itu meliputi perbandingan antara produk-produk pesaing dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi produknya dibandingkan dengan produk kita gitu. Itu saja. Tapi kalau benchmarking itu lebih jauh skopnya atau cakupannya, yaitu kita bandingkan bagaimana suatu produk itu direkayasa, diproduksi, didistribusikan, dan juga didukung sampai benar-benar bisa dibandingkan apple to apple gitu antara produk yang perusahaan kita buat dengan perusahaan saingannya yang dijadikan tolak ukur benchmarking ini. Lebih jelasnya, mungkin bisa dilihat dari ini, saya bikin breakdown-nya ini untuk antara benchmarking dengan analisis persaingan. Benchmarking itu fokusnya ke proses. Kalau analisis persaingan, lihatnya hasilnya saja. Benchmarking itu dapat membandingkan dengan industri lainnya juga yang sejenis. Sedangkan kalau analisis persaingan itu memeriksa apa yang telah terjadi dan dikerjakan. Udah, itu aja. Lalu benchmarking itu suatu penelitian yang membagi hasil untuk manfaatnya bersama-sama. Sedangkan kalau analisis persaingan itu perbandingannya dalam industri saja gitu. Lalu benchmarking itu biasanya tidak kompetitif, jadi lebih ke saling sharing gitu. Sedangkan kalau analisis persaingan itu kompetitif. Biasanya seperti itu karena membandingkan dengan saingan atau kompetisi kita sehingga dapat dibandingkan apple to apple-nya itu supaya kita bisa mengalahkan saingan kita tersebut gitu. Benchmarking juga lebih ke sharing informasi, sedangkan kalau analisis persaingan yaitu rahasia sifatnya. Benchmarking sifatnya dalam bentuk kemitraan,
Kalau analisis persaingan itu tersendiri. Benchmarking sifatnya bisa kerjasama atau interdependen. Kalau analisis persaingan itu sifatnya adalah mandiri. Benchmarking biasanya digunakan untuk mencapai tujuan perbaikan secara terus-menerus atau biasa disebut kaizen dalam perusahaan. Sedangkan kalau analisis persaingan ya digunakan untuk memeriksa persaingan, peta persaingannya seperti apa dan kita bagaimana cara mengalahkan saingan-saingan kita. Tujuannya benchmarking itu adalah pengetahuan mengenai proses. Sedangkan kalau analisa persaingan itu mengenai pengetahuan tentang industrinya itu sendiri utamanya. Dan terakhir, kalau benchmarking itu fokusnya ke user atau kebutuhan pelanggan. Sedangkan kalau analisis persaingan fokusnya lebih ke perusahaannya itu sendiri gitu. Itu kira-kira perbedaan kalau saya breakdown antara benchmarking dan analisis persaingan. Jadi ini beda ya antara benchmarking ini dengan analisis persaingan. Karena dari tujuannya saja dan juga dari fokusnya saja itu sudah beda gitu. Oke. Oke, next. Nah, manfaat dari benchmarking. Jadi, benchmarking ini ternyata sangat bermanfaat bagi perusahaan. Utamanya ada tiga. Yang pertama bisa melakukan perubahan terhadap budaya perusahaan, di mana ada 2 poin yang berubah. Ini memungkinkan benchmarking ini perusahaan untuk menetapkan target kinerja baru yang realistis, karena kita bandingkannya dengan perusahaan yang memang terbaik gitu. Jadi udah realistis, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu rendah juga gitu. Lalu dapat juga dijadikan sebagai tolok ukur atau standar untuk meyakinkan setiap orang dari perusahaan dalam organisasi atau perusahaan akan kredibilitas target tersebut. Jadi apakah achievable atau impossible gitu untuk dicapai target tersebut. Lalu manfaat yang kedua adalah untuk perbaikan kinerja perusahaan. Di mana di sini untuk membantu perusahaan supaya tahu gitu adanya apakah ada gap-gap tertentu dalam kinerja dan juga untuk memilih proses yang akan diperbaiki. Jadi intinya untuk introspeksi diri. Apa saja sih kira-kira kekurangan dari perusahaan kita, lalu apa saja sih yang mesti diperbaiki supaya bisa lebih baik lagi dan bisa mengejar atau bisa minimal sama dengan perusahaan yang dijadikan tolak ukur atau benchmarkingnya kita ini. Yang ketiga, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Ini jelas, jadi dengan adanya benchmarking ini kita juga bisa memberikan dasar bagi pelatihan karyawan di perusahaan. Lalu dari situ karyawan dapat menyadari adanya gap antara yang sudah mereka kerjakan sehari-hari atau yang sudah biasa dikerjakan dengan apa yang dilakukan di perusahaan lain, karyawan lain yang di perusahaan ini seperti apa. Jadi terlihat gitu, oh bedanya seperti ini. Untuk perbaikannya atau supaya lebih baik lagi, mesti diubah gitu. Misalnya budaya kerjanya atau misalnya performa kerjanya supaya bisa menyaingi atau dalam hal ini supaya bisa minimal sama gitu dengan perusahaan yang kita jadikan tolak ukur atau benchmarking. Yang terakhir, ini dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam memecahkan suatu masalah. Jadi dalam problem solving itu dapat meningkatkan skill karyawan. Jadi karyawan juga mengalami peningkatan dalam kemampuan ataupun keterampilan, skill terutama yang dapat ditingkatkan oleh karyawan ini. Itulah kira-kira manfaat utama dari benchmarking di perusahaan. Next. Nah, konsep benchmarking itu ada 5 yang utamanya. Yang pertama dari reverse engineering, di mana kalau tahap ini itu dilakukan perbandingan karakteristik produknya, lalu fungsi produknya juga dan kinerja produk yang sejenis dari pesaingnya. Lalu yang berikutnya yang lebih eh, lebih luas cakupannya adalah competitive benchmarking. Jadi selain benchmarking terhadap karakteristik produk, itu kita juga melakukan benchmarking terhadap proses yang memungkinkan produk yang kita hasilkan menjadi produk yang lebih unggul dibanding sebelumnya. Lalu dari situ baru masuk ke proses benchmarking. Ini lingkupnya lebih luas lagi dengan anggapan atau asumsi bahwa beberapa proses bisnis di perusahaan terkemuka yang sukses itu memiliki kemiripan yang signifikan dengan perusahaan yang akan melakukan benchmarking. Jadi ya, utamanya kita itu benchmarking dengan perusahaan yang mirip gitu prosesnya. Jangan kita benchmarking dengan perusahaan yang beda banget atau beda banget industrinya. Itu nggak akan bisa dilakukan atau nggak akan optimal benchmarkingnya. Dari situ berikutnya adalah strategic benchmarking. Itu merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi
alternatif, implementasi strategi bisnis, dan juga memperbaiki kinerja dengan cara kita memahami dan juga kita adaptasi strategi yang sudah berhasil dilakukan oleh mitra eksternal yang juga telah berpartisipasi dalam aliansi bisnis. Jadi kita mencoba mengcopy dulu ke strategi bisnis yang dilakukan oleh mitra gitu. Jadi bukan saingan, tapi di sini adalah mitra. Kita coba kalau strateginya memang sudah sukses dilaksanakan, ya why not kita coba gunakan juga gitu untuk dilakukan di perusahaan kita. Terakhir adalah yang paling luas scope-nya, global benchmarking, di mana benchmarking ini mencakup semua konsep BM yang sebelumnya, dari reverse engineering sampai strategic benchmarking, dengan tambahan. Jadi cakupan geografisnya sudah ke ranah globalisasi, yaitu dengan membandingkan terhadap mitra yang sifatnya global, ataupun pesaingnya yang juga di levelnya sudah global atau sudah internasional. Jadi apabila sudah di level regional dan atau nasional sudah tercapai, kita mulai step up lagi dengan melakukan benchmarking secara global ini. Kira-kira seperti itu. Next, jenis benchmarking itu ada 4 yang utamanya, yaitu mulai dari benchmarking secara internal, di mana pendekatan ini, benchmarking ini dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian lainnya di dalam internal perusahaan atau dalam suatu organisasi. Jadi benchmarkingnya itu dilakukan secara internal dalam perusahaan tersebut gitu. Baru yang berikutnya adalah benchmarking kompetitif atau eksternal di sini. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai pesaing, terutama yang dari luar, yang tentunya usahanya itu sejenis ya, bukan usahanya yang beda banget gitu, karena itu nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Berikutnya adalah benchmarking fungsional, di mana pendekatan ini dilakukan dengan kita mengadakan perbandingan fungsi atau proses dari perusahaan-perusahaan yang berbeda di berbagai industri. Oke, jadi kalau ini lebih global lagi karena kita melihat dari fungsinya. Jadi berbagai macam industri yang berbeda kita lihat, tapi kita lihat yang fungsinya itu mirip-mirip dengan perusahaan kita. Kira-kira seperti itu benchmarking fungsional ini. Dan terakhir adalah benchmarking generik atau general, di mana kita yang dilakukan perbandingannya itu dengan proses bisnis yang fundamental atau basicnya, yang cenderung itu ya pasti sama gitu di setiap industri. Jadi kita nggak melihat yang mirip-mirip, tapi kita melihat ya secara umumnya gitu dari benchmarking ini. Jadi kita melihat misalnya proses bisnis yang sama di setiap industri itu seperti apa sih? Kita lihat, kita bandingkan, dan juga kita coba terapkan dalam perusahaan kita. Itulah kira-kira jenis-jenis benchmarking yang ada gitu. Mulai dari internal, kompetitif atau eksternal, fungsional, dan terakhir adalah generik atau general. Oke, next. Proses benchmarking. Jadi biasanya itu benchmarking ada 5 tahap yang utamanya. Yang pertama, pengambilan keputusan. Jadi decision making tentang apa yang akan di benchmarking. Ya jelas, kalau kita nggak tahu apa fokus benchmarking kita, ya kita nggak akan bisa jalan. Stuck di tempat dari situ. Jadi mulai dari keputusan itu dulu, apa yang akan kita benchmarking. Lalu yang berikutnya, kita identifikasi siapa mitra benchmarking kita. Berikutnya dari situ barulah kita lakukan pengumpulan informasi. Dari informasi yang sudah dikumpulkan, kita lakukan analisis data-data atau analisis informasi tersebut. Barulah dari situ kita lakukan implementasi atau pelaksanaan dari benchmarking ini. Supaya bisa terlihat gitu hasil benchmarkingnya. Nah, sedangkan kalau untuk langkah-langkah atau misalnya di sini tahapan-tahapan yang lebih detailnya lagi, ini bisa dibilang ada 5 kegiatan untuk benchmarking ini. Bisa mengadakan riset in-house, di mana kita melakukan penilaian terhadap informasi dalam perusahaan sendiri, maupun informasi yang ada di publik gitu. Jadi kita melakukan penilaian sendiri, self-assessing gitu, kalau in-house ini, dibandingkan dengan informasi yang ada di publik. Ataupun bisa juga dengan riset pihak ketiga. Jadi di dalam hal ini, kita mengadakan riset, tapi yang mengadakan risetnya adalah pihak ketiga, biasanya adalah perusahaan surveyor gitu. Jadi kita membayar perusahaan surveyor sehingga perusahaan tersebut mengadakan riset terhadap perusahaan kita untuk benchmarkingnya. Bisa juga dilakukan pertukaran langsung atau direct exchange, di mana kita melakukan pertukaran informasi secara langsung. Misalnya menggunakan kuesioner atau survei dengan telepon, ataupun sekarang biasanya sudah biasa sih melakukan G-Form ya, Google Form.
itu langsung, cepat, dan juga gratis. Dan juga metode-metode lainnya gitu untuk mendapatkan informasi sehingga kita dapat datanya untuk dijadikan benchmark. Dan terakhir, ini yang biasanya dilakukan yang paling efektif gitu. Kunjungan langsung. Jadi kita melakukan kunjungan langsung ke lokasi mitra benchmarkingnya supaya kita langsung melihat gitu. Prosesnya seperti apa sih? Lalu apa saja yang bisa kita jadikan tolok ukur atau benchmarkingnya dan langsung bisa kita implementasikan. Ini yang kita dapatkan informasinya itu jauh lebih banyak dan juga jauh lebih valid gitu daripada kita melihat atau mengambil informasi secara kuesioner ataupun dari telepon. Secara langsung ini itu kita dapat informasinya jauh lebih banyak dan juga jauh lebih terpercaya. Kira-kira seperti itu untuk langkah-langkah benchmarking secara detailnya ini. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai benchmarking. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.